dapat berita dia udah meninggal, kan. Ya kencengan. Aku datang ke kamar mayat rumah sakit Fatmawati, langsung di situ udah kaget semuanya. Jadi saat bilang suruh dimandikan, ibu nggak mau, mungkin karena ibu shock nggak sanggup untuk lihat si adik. Aku bilang biar aku yang mandikan, sama dibantu sama dua tantenya si Jevi juga, yang satu mungkin dari rumah sakit ya. Jadi saat kita mandikan, aku kan penasaran, kalau orang jatuh dari tempat ketinggian pasti rusak kan kepala dia, mungkin kaki tangan dia patah-patah semua. Buka baju dia pun kita bukan kaku, masih lemas kayak orang tidur. Jadi buka baju dia mandikan, nggak ada apa-apanya. Kepala dia pun pecah enggak, tangan dia pun patah enggak, cuma ada memar cinta di tembok, hidung dia berdarah, mulut dia sama telinga dia hitam. Saat kita balik lagi biar mau gosok sabunnya, di bagian tangan dia sebelah kiri kalau nggak salah, itu di sini memarnya tuh nggak separah hitam telinga ataupun bibir, kayak memarnya itu seperti si adik kalau habis main-main dekil dia ya seperti itu kotornya. Punggungnya dia pun tuh nggak memar banget seperti itu, jadi badan dia tuh mulus. Terakhir aku sama ibu lihat dia seperti apa, seperti itu lagi. Jadi untuk bilang patah kakinya, kalau patah kan kita pasti ngangkat pelan, mindahin yang ini terus dirapatkan lagi, enggak ada seperti itu. Tapi selama Mbak Tiara menjadi pengasuhnya si Ade, pernah nggak masuk ke apartemen? Nggak pernah, itu waktu cuma waktu grebek bakar di sana saja, itu pun di lobi terpaksa ya. Kita tidak tahu alasan. Kalau Mbak lihat sendiri, kalau bapak lagi sama anak sendiri seperti apa sih? Pernah nggak sih, pernah lihat nggak sih? Kasar lah apa gitu loh. Kalau kasar, dia tuh bukan kasar, mungkin itu dari bapak sama si Jevi ya, aku nggak lihat secara langsung. Tapi kalau bilang si Jevi takut sama dia tuh, mungkin Jevi takut tuh karena gimana ya, lebih takut Jevi tuh sama dia daripada kita, mungkin karena jarang ngomong atau bagaimana, mungkin dia tahu bapaknya dia tuh tegas atau bagaimana. Tapi kalau bilang si Jevi, bapak tuh kalau sama si Jevi tuh lebih, jujurin aku ngomong, lebih penting laptop sama handphone dia daripada si adik. Kenapa aku sampai ikut bela-belain ikut ibu mau ngambil si Jevi tuh, karena aku tahu 2 tahun aku hidup sama bapak sama ibu tuh, aku tahu yang punya waktu untuk si adik tuh siapa. Yang penting kan kerja bukannya bilang nggak penting ya, tapi ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk si kecil. Apalagi dia tuh kalau dari sekolah, mungkin aku sering bantu-bantu juga, tapi kan peran orang tua tuh penting untuk si pertumbuhan si adik. Tapi enggak, nah saat si bapak bawa si adik pergi dari rumah itu pun, itu memang aku mau ikut, tapi bapak nggak mau, kamu nggak usah ikut. Padahal si kecil itu kakak dia harus ikut, tapi ikut Jevi kan, aku mau ikut karena aku tahu si adik tuh dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk segala sesuatu tuh begini. Padahal sebenarnya dia tuh bukannya belum bisa, tapi harus dipantau juga. Jadi mau mandi mau apa, suruh dia bikin sendiri, dia pasti belum bersih lah. Mau makan pun pasti dia lapar atau mau minta apapun dia segan sama bapaknya, karena memang nggak berani dia sama bapaknya. Kalau sama aku sama ibu, dia tuh open aja. Apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau dia ngomong, karena dia tahu orang-orang ini yang bisa dia selalu komunikasi. Kalau bapaknya masa bodoh, aku ngomong spontan gitu aja, masa bodoh. Si adik udah makan atau belum, intinya dia tahu, anak dia tahu. Intinya dia tahu anak dia tuh ada di situ. Selama ini anak pernah cerita nggak sih kalau pernah dipukul atau apa gitu sama bapak? Kalau bilang dipukul, aku nggak pernah dengar. Itu mungkin pernah apa nggak pernah, cuma Jevi yang tahu ya, almarhum yang tahu. Tapi sempat kita bertemu, aku sama ibu bertemu berapa kali sama si Ade itu, aku sempat nanya. Nah, waktu kita ketemu di LPAI, aku nanya sama si Ade, kamu kangen nggak sama kakak dia? Kamu kangen nggak sama opa sama oma? Kangen sama mami nggak? Kangen. Terus kenapa Ade nggak telepon? Kata dia, kata papi nggak boleh. Kata papi nggak boleh telepon kakak dia. Kata papi kakak dia jahat, kata papi mami jahat. Berarti kan si kecil itu udah dicuci otaknya. Sebenarnya kan itu nggak boleh. Apapun yang terjadi, dia ya dia.
tapi dikasih tahu kita semua tuh jahat. Intinya bikin ada batasan antara Jeffy sama kami, padahal kami nggak pernah berharap seperti itu. Itu udah lama dia kasih taunya atau kapan? Waktu ketemu di LPAI, Itu berapa? terus November apa Oktober, November ya. Terus ketemu yang kedua ibu sama si adik itu yang dibawa ke rumahnya siapa itu, si adik sama si ibu sama maminya itu di dalam kamar mandi. Si adik ngomong sama ibu, itu kan ada videonya sama ibu. Si Jeffy ngomong kayak gini, almarhum ngomong sama mamanya kayak gini, mami, nanti kalau papi udah tidur kita kabur ya. Jeffy nggak suka sama papi, biar papi sendiri saja. Itu Ada rekamannya ya? Ada rekamannya sama ibu. Itu rekaman pas ibu rekam berdua itu masuk, maaf kata, masuk kamar mandi kecil. Dia ngomong itu sama mami, dia ngajak maminya kabur. Berarti kan ada tertekan batin. Nah, gitu loh. Terus ada juga dari pihak keluarga bapak tuh ada salah satunya masih care banget sama ibu, masih tahu si Jeffy tuh kangen banget sama ibu. Nah, terus mau nelpon ibu tapi dibatasin terus. Aku kangen sama mami, aku kangen sama kakak Tia, aku kangen sama yang lain, tapi ya dibatasi. Kalau memang bapak sayang sama Jeffy kan bukan kayak gitu. Permasalahan boleh. Si Jeffy ngapain sih ulang tahunnya Ibu Karen cuma ngasih telepon aja, nelpon pun itu terbatas. Kalau Jeffy mau ngomong lebih udah di mute sama bapak. Natalan pun kayak gitu, nggak diantarin ke rumah. Padahal kan antar aja nggak apa-apa. Aku pernah bilang sama Pak Arya, bapak si Jeffy ngasih aja sama ibu sama Tia. Tia sebagai jaminannya kalau ibu sama keluarga ibu nggak ngasih Jeffy sama bapak bertemu bapak 1 kali 24 jam atau on time, dia jaminannya lapor aja dia ke polisi. Dia pernah ngomong kok sama Pak Arya kayak gitu. Tapi kan dia nganggap omongan dia tuh kamu pembantu ngapain lah. Padahal kan dia tuh tahu banget keluarga ibu tuh bagaimana, keluarga ibu rindu banget. Makanya tadi omanya si Jeffy tuh trauma sampai shock itu karena dia terpisah dari si Jeffy tuh dari si Jeffy keluar dari rumah 8 September sampai dia meninggal. Keluar masih hidup terus dia taunya harus udah jadi almarhum kan. Shocknya bukan. Tapi kenapa dibawa ke bapaknya bukan ke ibunya anak ini? Kenapa diasuh sama bapaknya gitu? Itu kan kembali ke LPAI lagi. Hari itu kan waktu di LPAI kita nggak tahu lah. Rekomendasinya tuh dikasih ke Pak Arya. Kita nggak tahu omongan atau pembahasannya bagaimana, debatnya bagaimana. Mungkin saya tambahkan Oke, siap. nggak kabur. Memang pihak LPAI meminta supaya sementara anak itu dikasih ke bapaknya dengan pertimbangan bahwa Arya ini punya jiwa yang agak labil. Jadi jaga jangan sampai nanti dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya anak itu memang dikasihkan untuk sementara ke bapaknya. Labil ini labil gimana sih? Labil. Dia suka marah-marah. Oh. Tapi kenapa malah dikasih ke bapaknya gitu bukan ke ibunya? Ya, supaya yang tidak supaya nanti dia tidak ngamuk, lebih apa? marah lagi dan nanti Karen menjadi sasaran karena kan dia mengambil paksa pada waktu di Bandung. Pertama kali itu kan pada saat di Bandung, makanya ada LP, teman-teman media harus paham bahwa pihak keluarga Karen kuasa hukumnya Om Wem ini sudah melakukan pelaporan ke Polres Bandung atas dugaan KDRT penganiayaan. Nah, karena disitulah terjadi penganiayaan, Karen sangat-sangat tidak stabil dan secara paksa adik kita ini diambil oleh ayah kandungnya. Dan kita berpositif thinking aja, ya sudah itu ayah kandungnya. Tapi ternyata kita salah, sama sekali adik kita ini dijadikan ajang alat untuk balas dendam. Sampai akhirnya karena kangenan seorang ibu dan anaknya ini kan masih kecil sekali, waktu itu masih berusia 6 tahun ya, kita berusaha untuk mempertemukan anak ini sama ibunya, sampai pada akhirnya kita dalam tanda kutip memaksa masuk ke dalam apartemen walaupun sudah disaksikan oleh pihak kepolisian maupun pihak security apartemen, tapi ternyata dugaan buruk, artinya ada tidak mempercayai kami, pada kami dengan baik-baik saja hanya ingin kasih hadiah, ingin peluk, hanya itu, tapi malah adik kita ini dimasukkan ke dalam mobil dan dia mau bawa kabur adik. Nah, itu sangat jahat sekali dan dia tidak mempertimbangkan kondisi si adik bisa saja mati terbunuh kalau dia mau nabrak
karena dia hampir nabrak waktu itu ya. Tiara juga lihat kan, Dia juga hampir ditabrak Nah, di basement Tia apartemen itu hampir ditabrak. Artinya kan ini sangat luar biasa dengan kelabilan dia. Nah, tapi amat sangat disayangkan. Pada akhirnya rekomendasi itu ya kita sangat hargai semuanya. Akhirnya pada saat terakhir itu dikembalikan ke Arya dan sampai hari ini